Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini Rizky Anand Ramadan dengan NIM 410 1421 049. Saya berasal dari Universitas Negeri Semarang. Di sini akan membahas proses penggambar grafik dari suatu fungsi menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan kita akan pembuktian aljabar fungsi tersebut. Oke. Sebelum lanjut ke grafiknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian fungsi. Fungsi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi injektif, ada fungsi surjektif, dan ada fungsi bijektif. Pengertian dari fungsi injektif yaitu suatu fungsi f a ke b disebut injektif atau satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap x1 dan x2 elemen dari a dan x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Sedangkan untuk fungsi surjektif, yakni suatu fungsi f a ke b disebut surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y elemen dari b terdapat x elemen dari a sehingga fx sama dengan y. Sedangkan untuk fungsi bijektif, yakni suatu fungsi f a ke b disebut bijektif jika dan hanya jika f merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Jadi fungsi bijektif ini gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Apakah dia injektif dan surjektif? Itu nanti kita akan menentukannya melalui grafik. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi GeoGebra-nya. Nah, sini saya sudah masuk ke aplikasi GeoGebra-nya dan kita akan menentukan fungsinya ya. Saya di sini memiliki fungsi 4x plus 7. Nah, sudah terlihat ya. Ini fungsi yang saya buat 4x plus 7 dan ini hasil grafiknya. Bisa kita lihat ya. Ini yang warna hijau. Dan di sini kita akan mengidentifikasikan apakah dia termasuk fungsi injektif atau fungsi subjektif atau fungsi bijektif atau mungkin tidak ketiga-tiganya. Dengan mengidentifikasinya, kita menggunakan bantuan garis horizontal. Di sini sebelum saya akan menentukan garis horizontalnya, saya tulis dulu ya. Y sama dengan. Jadi jika terdapat suatu garis horizontal yang berpotongan maksimal di satu titik dari fungsi yang saya buat tadi, itu termasuk ke dalam fungsi injektif. Sekarang kita buktikan ya. Y-nya sama dengan Y sama dengan 20 misalkan. Nah, sudah muncul kan? Di sini Y sama dengan 20 dan dia benar. Dia berpotongan di satu titik. Dan sesuai dengan definisi tadi, ya, apabila jika ada suatu garis horizontal berpotongan di satu titik maksimal di satu titik dan termasuk fungsi injektif. Berarti kesimpulannya yang saya buat tadi sama dengan 20 ini termasuk ke dalam fungsi injektif. Misalkan kita ganti minus. Mau minus berapa nih? Minus 10 ya. Minus 10. Sudah terlihat? Nah, jadi minus 10, Y sama dengan minus 10. Ini kok ada Q-nya? Y minus 10. Y minus 10 ya. Ntar kita hapus dulu. Ulang dengan Y sama dengan minus 10. Nah, sudah terlihat ya. Nah, kalau ini juga sama. Dia berpotongan di satu titik ya, maksimal. Ini juga termasuk ke dalam fungsi injektif. Sekarang kita menentukan apakah dia termasuk fungsi subjektif. Ya, misalkan Y-nya kita ganti dengan 15. 15. Minus 15, boleh 15 ya, minus 15. Sedangkan kalau fungsi subjektif ya ini apabila jika ada suatu garis horizontal berpotongan terhadap fungsi ini minimal
minimal satu ya, berpotongan gitu ya. Itu termasuk ke dalam fungsi surjektif. Nah, sedangkan ini bisa dilihat benar ya, dan dapat disimpulkan ini juga termasuk ke dalam fungsi surjektif. Oke, ya, kita mau ganti berapa lagi? Boleh, misalkan 25. Nah, 25 ini sama termasuk ke dalam fungsi surjektif karena dia minimal berpotongan di satu titik. Bedanya fungsi surjektif sama fungsi injektif, jadi kalau fungsi injektif itu dia maksimal hanya di satu titik, maksimal. Sedangkan kalau surjektif itu dia berpotongannya minimal satu titik. Oke, jadi ini benar ya. Tadi dia termasuk ke dalam fungsi injektif dan fungsi surjektif. Oke, sekarang kita akan pembuktiannya melalui aljabar. Pembuktian aljabar. Kita masuk ke dalam PPT lagi. Oke, kita lanjut ke pembuktian aljabar. Kita periksa apakah f r ke r dengan fx 4x plus 7 ini yang tadi kita buat di aplikasi GeoGebra untuk menentukan grafik fungsinya ya. Untuk setiap x elemen dari himpunan bilangan real merupakan fungsi bijektif. Sekarang kita buktiin dengan fungsi injektif ya. Apakah dia pembuktian fungsi injektif? Untuk setiap x1, x2 di domain fx1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Ambil sembarang x1, x2 elemen himpunan bilangan real dengan x1 tidak sama dengan x2. Akan dibuktikan fx1 tidak sama dengan fx2. Jelas, x1 tidak sama dengan x2. Terus kita masukkan ya, 4x1 benar tidak sama dengan 4x2. Terus kita tambah 7, 4x1 plus 7 tidak sama dengan 4x2 plus 7. Sama ya, jadi menghasilkan fx1 tidak sama dengan fx2. Sehingga terbukti bahwa fx 4x plus 7 termasuk fungsi injektif. Ya. Next, selanjutnya kita akan periksa untuk pembuktian fungsi surjektif. Nah, fr ke r dengan fx 4x plus 7 ya tadi fungsinya. Untuk setiap y elemen himpunan bilangan real terdapat x elemen domain f sedemikian sehingga y sama dengan fx. Kita ambil sembarang y elemen dari himpunan bilangan real, pilih x elemen himpunan bilangan real ya, y sama dengan fx, ini 4x plus 7. Y sama dengan 4x plus 7. Terus x-nya kita ditaruh di sebelah kanan dan 4 sama 7-nya kita pindah ke ruas kiri ya. Jadi 4x ini jadi per dan ini jadi minus, jadi menghasilkan y 7 per 4 sama dengan x. Maka x sama dengan y 7 per 4. Kita ketemu x-nya dulu ya, kita mencari x-nya dulu, kita ketemu. Terus bahwa jelas fx 4 fungsi ini 4x 7, x-nya tadi kita sudah dapatkan x y min 7 per 4. Kita masukkan, jadi 4 dikali y min 7 per 4 plus 7. Nah, 4-nya kita coret menghasilkan y min 7 plus 7. Jadi fx sama dengan y. Sehingga terbukti bahwa fx 4x plus 7 termasuk fungsi subjektif. Oleh karena fungsi bijektif adalah fungsi yang merupakan fungsi injektif dan fungsi subjektif, maka fungsi fx 4x plus 7 adalah fungsi bijektif ya. Sini sudah terbukti dalam pembuktian aljabar juga dia termasuk fungsi injektif dan subjektif. Dan untuk yang tadi di grafik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra juga sama, dia termasuk fungsi injektif dan subjektif. Maka dikatakan fungsi ini termasuk ke dalam fungsi bijektif. Oke, sekarang kita lanjut. Oke. Sini saya akan membuat fungsi yakni x kuadrat plus 7 plus 10 deh, plus 10. Nah, sudah terlihat kan gambarnya yang warna hijau, dia melengkung ke atas ya. Sama, kita akan mengidentifikasinya
dengan menggunakan garis horizontal ya. Sesuai dengan definisi tadi saya ucap bahwa kalau yang fungsi injektif itu jika ada suatu garis horizontal maksimal memotong di satu titik. Ya, itu termasuk fungsi injektif. Sekarang kita buat Y-nya ya. Y sama dengan, misalkan Y-nya sama dengan 23. Ya, 23 misalkan. Nah, sini bisa terlihat ya teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Ini terbukti bahwa dia termasuk bukan fungsi injektif. Sedangkan definisi tadi saya ucap bahwa fungsi injektif itu apabila ada garis horizontal, dia berpotongan di satu titik maksimal. Sedangkan ini dia berpotongan di 2 titik. Ya, bisa kita lihat nih. Tuh. Ini dia berpotongan di 2 titik. Maka dikatakan dia bukan termasuk fungsi injektif. Nah, kita mau ganti juga sampai misalkan 50. Mau 50 pun dia bukan termasuk fungsi injektif ya. Karena dia berpotongan di 2 titik. Oke. Berarti dia bukan termasuk fungsi injektif ya, tidak termasuk fungsi injektif. Sekarang kita buat contoh lagi. Sekarang kita mau buat contoh, Y-nya sama dengan 2. Misalkan 2. Wah, kita bisa lihat teman-teman. Apabila saya membuat garis horizontal Y sama dengan 2, dia malah garisnya tidak memotong sama sekali. Sedangkan untuk definisi fungsi surjektif itu minimal dia berpotongan di satu titik. Tapi kenapa dia tidak memotong garis yang saya buat tadi, fungsi ini? Berarti dapat disimpulkan ya teman-teman, yang saya buat garis horizontal untuk menentukan fungsi surjektif Y sama dengan 2 ini tidak termasuk fungsi surjektif karena dia tidak memotong titik ya, garis titik ya. Karena dia tidak memotong sama sekali, berarti dia tidak termasuk ke dalam fungsi surjektif. Oke, sekarang kita lanjut aja deh ke pembuktian aljabarnya. Oke, kita masuk. Nah, sekarang kita periksa apakah F N ke N dengan Fx S kuadrat plus 10. Nah, ini yang tadi kita uji coba ya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Terus untuk setiap X elemen himpunan bilangan real merupakan fungsi bijektif. Tetapi kita buktiin ke fungsi injektif. Jadi pembuktiannya dengan kontradiksi. Kontradiksi dengan definisi fungsi injektif yang menyatakan ya, ini definisi dari fungsi injektif, suatu fungsi f, R ke R disebut injektif ya, untuk hanya untuk setiap jika dan hanya jika untuk setiap X1, X2 elemen himpunan bilangan real dan X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Ambil sembarang Fx1, Fx2 elemen bilangan himpunan bilangan real dengan Fx1 sama dengan Fx2, akan dibuktikan X1 sama dengan X2 ya. Kita lanjut ke sini. Karena Fx1 sama dengan Fx2, terus kita masukin ya X1 kuadrat plus 10 dari fungsi ini sama dengan X2 kuadrat plus 10 ini sama dengan ya, sama. Sedangkan kalau semisal 10 nya kita hilangin, X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat ya, tetap sama dengan. Dan terus untuk yang X2 kuadrat ini yang ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri, menghasilkan X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat sama dengan 0. Habis itu kita faktorkan ya, faktor dari ini berapa, baru kita ketemunya X1 plus X2 dikali dengan X1 dikurangi X2 sama dengan 0. Terus X1 plus X2 sama dengan 0 atau X1 dikurang X2 sama dengan 0. Habis itu jelas bahwa X1 sama dengan minus X2 dan X1 sama dengan X2. Ini yang X2 ini pindah ke sini jadi negatif. Nah, sedangkan yang plus, yang minus dipindah ke ruas ini masukkan jadi positif. Jadi X1 udah
sama dengan X2 dan X1 sama dengan minus X2. Jadi jelas maka fungsi fx kuadrat plus 10 tidak injektif karena X1 sama dengan minus X2, tidak sesuai dengan kontradiksi dari definisi injektif. Ini fx1 sama dengan fx2. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuktian surjektifnya ya teman-teman semua. Untuk setiap y elemen dari N terdapat X elemen dari domain F. Sedemikian sehingga Y sama dengan Fx. Kita ambil sembarang Y elemen dari bilangan N, pilih X elemen dari N. Ilustrasi jika kita tahu bahwa fungsi surjektif adalah rank dari F atau kodomainnya. Kita buktikan X1 dan X2 Fx ya, tadi X kuadrat plus 10, satunya kita masukin jadi 1 kuadrat plus 10 sama dengan 11. Sedangkan kalau yang X2 nya kita masukkan X nya 2 di sini, 2 kuadrat plus 10 sama dengan 14. Sedangkan dari soal F itu N ke N yang menunjukkan bahwa fungsi tersebut kodomain adalah bilangan asli, maka seharusnya bilangan itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi 1 adalah elemen dari himpunan bilangan N, tetapi 1 tidak elemen dari range F ini atau kodomainnya. Maka Fn ke N, Fx, X kuadrat plus 10 bukan fungsi surjektif. Ya, sudah ditentukan juga di grafik tadi, dia juga bukan surjektif, dan di sini juga di pembuktian aljabar dia juga bukan surjektif. Oleh karena fungsi bijektif adalah fungsi yang merupakan fungsi injektif dan surjektif, maka fungsi yang Fx X kuadrat plus 10 ya, yang tadi di soal yang di grafik pembuktian aplikasi GeoGebra ini termasuk bukan fungsi bijektif ya. Sini sudah jelas ya teman-teman semua bahwa tadi di injektif dia bukan injektif, jadi di surjektif bukan surjektif. Maka dikatakan dia bukan termasuk fungsi bijektif karena fungsi bijektif adalah fungsi yang merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila saya berbicara yang berbelit-belit ya, karena saya juga masih belajar, dan mudah-mudahan materi ini bisa kita terapkan atau bisa kita pelajari ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Mohon maaf bila ada kata-kata yang disalah ucap. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.